Selain Panji Gumilang, pesantren mana sih yang polisi itu berani punya guts untuk mengaudit atau mempidanakan, teman-teman? Hanya Panji Gumilang aja. Karena mereka merasa mungkin awalnya ada laporan dari MUI di sini ya, karena MUI yang melapor, kesempatan nih ya kan, gue cari-cari deh ya kan, wah ternyata yayasannya Al Zaitun ini punya uang ratusan miliar, teman-teman ya kan. Nah langsunglah hijau mata oknum-oknum Tipitexus di situ. Apa yang terjadi? Uangnya disita. Biasa kalau disita itu ya dibekukan aja di rekening banknya. Ini enggak, teman-teman. Dari rekening yayasan itu uangnya diambil, dipindahkan ke rekening Polri. Ini yang menjadi tanda tanya bagi kami, teman-teman ya. Berani nggak kasih saya kewenangan untuk mengaudit seluruh yayasan di Indonesia? Ya, saya yakin secara keuangannya pasti ada penyelewengan atau pasti ada kesalahan. Jadi yang dilakukan oleh Polri ini adalah suatu misalnya kesalahan prosedur. Ya, yang sebenarnya bukan pidana, teman-teman, tapi kesalahan administratif. Dan ini harusnya pemerintah memberikan dia award, bukan malah dijeblosin penjara. Ya. Halo, ketemu lagi di channel Kompas Informasi. Teman-teman, kali ini saya akan membicarakan atau ya mengulas tentang berita yang lagi viral, yaitu tentang kasus Panji Gumilang. Ternyata kasus Panji Gumilang saat ini dibicarakan kembali ya teman-teman ya. Pasti teman-teman tahu Panji Gumilang ini adalah pemimpin ya pondok pesantren Al Zaitun ya teman-teman, yang kemarin sudah dijadikan tersangka dan sudah ditahan saat ini. Dan akan tetapi saat ini beritanya mencuat kembali, yaitu Alvin Lim. Ternyata beliau adalah kuasa hukum saat ini ya dari tindak pidana ya, dugaan tindak pidana TPPU ya. Akan tetapi Alvin Lim ini saat ini ya gencar sekali ya membela Syekh Panji Gumilang ini, karena memang menurut beliau ada dugaan sebuah kriminalisasi, yaitu di kasusnya saat ini dijadikan tersangka, yaitu tindak pidana TPPU ya, dugaan TPPU. Nah di sini ya, kata Alvin Lim, harusnya Panji Gumilang ini dapat prestasi, bukannya malah dimasukkan ke penjara, kan seperti itu. Nah, maka dari itu kita tonton video selengkapnya. Teman-teman, sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendoakan saya. Memang saat ini kondisi kesehatan saya masih up and down, teman-teman ya. Empat cuci darah yang terakhir, ini memang setiap kali cuci darah saya selalu sesak nafas, demam, gemetar, dan HB juga turun, makanya bibir pucat ya teman-teman ya. HB itu kemarin sempat ke 5 atau 6 di situ, sehingga saya harus transfusi 2 kantong, dan dalam 1 bulan itu bisa 3 kali transfusi, teman-teman. Dan mungkin karena saya menerima darah dari darah orang yang mungkin ada faktor atau apa, atau badan saya nggak bisa terima, sehingga badan saya gemetar ya teman-teman di situ. Jadi saya juga sedang konsultasi dengan dokter ya, mencari second opinion lah teman-teman. Tapi lebih dari itu, ketika saya bisa bekerja, ketika saya bisa ada waktu luang, saya tetap lakukan podcast. Teman-teman, saya hari ini mau membahas sekali lagi tentang Panji Gumilang, teman-teman ya. Kenapa saya sangat concern dengan Panji Gumilang? Karena menurut saya, Panji Gumilang ini bukan hanya kriminalisasi, tapi yang dilakukan terhadap Panji Gumilang ini sudah perbuatan melawan hukum, teman-teman. Kalau teman-teman baca di Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023, ya, di situ tertera bahwa kepada orang yang usianya di atas 75 tahun itu tidak dapat dipidana. Ya, ini undang-undang loh yang menyatakan, wakil rakyat DPR yang membuat. Ya, jadi tidak seharusnya Panji Gumilang itu masuk dalam tahanan, teman-teman, karena beliau usianya sudah sepuh ya, sudah di atas 75 tahun. Dan lagi ya, hal seperti ini kalau di luar negeri ini nggak akan kena. Dan yang saya lihat, kenapa kalau misalnya kena sekalipun, kalau memang dibilang oke, Panji Gumilang misalnya salah, kita nggak bicara tentang pidana TPPU-nya. Kita nggak bicara tentang pidana penistaan agama, teman-teman. Tapi Panji Gumilang ini mau dijerat pasal lain, yaitu penggelapan yayasan, penggelapan dana yayasan, ya, dan pencucian uang. Ini menurut saya sangatlah tidak masuk akal dan seharusnya nggak masuk secara hukum. Kenapa? Saya kasih tahu teman-teman. Selain Panji Gumilang, pesantren mana sih yang polisi itu berani punya guts untuk mengaudit atau mempidanakan, teman-teman? Hanya Panji Gumilang aja. Karena mereka merasa mungkin awalnya ada laporan dari MUI di sini ya, karena MUI yang melapor, kesempatan nih ya kan, gue cari-cari deh ya kan, wah ternyata yayasannya Al Zaitun ini punya uang ratusan miliar, teman-teman ya kan. Nah langsunglah hijau mata oknum-oknum Tipitexus di situ. Apa yang terjadi? Uangnya disita. Biasa kalau disita itu ya dibekukan aja di rekening banknya. Ini enggak, teman-teman. Dari rekening yayasan itu uangnya diambil, dipindahkan ke rekening
Polri. Ini yang menjadi tanda tanya bagi kami, teman-teman ya. Tapi terlebih dari situ, tanda tanya kedua adalah kenapa hanya Yayasan Panji Gumilang aja yang dilakukan hal seperti itu? Saya berani jamin, ya, kalau saya berani jamin nih, kasih saya kewenangan untuk mengaudit yayasan pesantren-pesantren lain. Ya, karena pesantren ini banyak, bukan cuma Al Zaitun. Berani nggak kasih saya kewenangan untuk mengaudit seluruh yayasan di Indonesia? Ya, saya yakin secara keuangannya pasti ada penyelewengan atau pasti ada kesalahan. Jadi yang dilakukan oleh Polri ini adalah suatu misalnya kesalahan prosedur. Ya, yang sebenarnya bukan pidana, teman-teman, tapi kesalahan administratif. Dan hal yang paling krusial dalam laporan tentang yayasan, teman-teman tahu, yang namanya penggelapan itu adalah delik aduan. Yang melaporkan itu harusnya korban, yang bisa melaporkan ini korban, yang menjadi korban. Ini kok yang lapor polisi. Ya, katanya laporan tipe A, yaitu laporan penemuan. Laporan penemuan itu tidak bisa dilakukan terhadap yang delik aduan, nggak bisa laporan penemuan. Kecuali itu pidana umum, seperti pembunuhan, penipuan, itu baru bisa dilakukan oleh polisi kalau itu pidana umum. Tapi penggelapan tidak bisa. Penggelapan harus ada korban yang dirugikan. Dan berapa yang dirugikan oleh akibat dari penggelapan itu harus secara terperinci dirincikan, ya teman-teman. Jadi saya kasih tahu teman-teman, yang dilakukan oknum polisi ini terhadap Panji Gumilang, saya bilang ini jauh dari rasa keadilan, teman-teman. Ya, yang dilakukan ini adalah menjolimi seorang yang sudah sepuh, seorang yang punya banyak prestasi. Kita bicara manusia, teman-teman ya, tidak ada yang sempurna. Anda boleh tidak suka dengan Panji Gumilang, Anda boleh tidak suka dengan bilang Panji Gumilang ini melakukan penistaan atau ada cara dia bagaimana yang salah. Tetapi coba Anda bayangkan, Panji Gumilang menjadi sebuah tokoh edukator dan tokoh masyarakat di Indramayu. Tanpa mengurangi respek terhadap Indramayu, fakta membuktikan bahwa banyak pekerja-pekerja kelas bawah itu dari Indramayu. Ya, pembantu-pembantu rumah tangga yang dikirim ke TKI itu kebanyakan orang Indramayu, teman-teman. Mereka menghasilkan devisa dari luar negeri, bawa pejuang devisa bawa ke Indonesia, orang Indramayu. Tempat-tempat hiburan malam, cewek-cewek cantik, cewek-cewek dugem di situ, kebanyakan cewek-cewek Indramayu, teman-teman. Tetapi Panji Gumilang berhasil membuat Indramayu yang tadinya salah satu ya region atau daerah termiskin di Indonesia, dia berdaya gunakan, dia buat sekolah, ya, dia bikin pabrik roti, dia bikin pabrik air di situ, air minum ya teman-teman, dia bikin kapal, dia berdaya gunakan orang itu, orang-orang masyarakat Indramayu itu agar bisa berdiri di kakinya sendiri menghasilkan uang, teman-teman. Ya, sehingga tidak tergantung dari bantuan masyarakat aja. Jadi bantuan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat Indramayu melalui pesantren ini dipergunakan oleh Syekh Panji Gumilang ini untuk apa? Untuk mengedukasi, teman-teman, ya, memotivasi dan merubah masyarakat yang tadinya tidak mempunyai kemampuan dan tidak mempunyai skill untuk berentrepreneur atau menjadi pengusaha, sehingga mereka bisa menjadi pengusaha, teman-teman. Dan ini harusnya pemerintah memberikan dia award, bukan malah dijeblosin penjara. Ya, saya jujur melihat seperti ini. Saya melihat ini seharusnya Presiden Jokowi ini ya agak bijak dikit lah. Ya, melihat orang-orang seperti Panji Gumilang ini sudah membantu tugas presiden, sudah membantu tugas pemerintah, sehingga membuat sebuah negara, sebuah daerah yang tadinya rakyat-rakyatnya ini berpenghasilan minimal dan banyak yang miskin, itu menjadi naik dan terangkat oleh Panji Gumilang. Harusnya orang seperti Panji Gumilang ini diberikan penghargaan, bukan malah dipenjara. Ya, saya baca di sini ada berita ya. Luhut tawarkan kewarganegaraan ganda bagi diaspora Indonesia. Dianggap diaspora Indonesia ini oke deh, dikasih kespesialan ya oleh pemerintah untuk warga negara ganda. Demi apa? Demi mendapatkan orang-orang yang katanya berprestasi. Lah, orang berprestasi di luar negeri disuruh balik ke Indonesia. Ya, mau dikasihkan perlakuan hukum yang secara khusus, teman-teman. Tetapi dia lupa, orang-orang di Indonesia banyak yang berprestasi, ya, sama negara tidak diberikan penghargaan, malah dijeblosin penjara.
malah dibiarkan menjadi korban mafia hukum. Ini jujur di sini saya miris teman-teman ya. Saya miris. Percayalah, saya tidak ada hubungan keluarga, tidak ada hubungan teman, dan saya juga tidak seagama dengan Syekh Panji Gumilang. Beliau Islam, saya Kristen. Beliau pribumi, saya keturunan minoritas. Kita ini berbeda kutub, berbeda ujung dan ujung. Dia utara, saya selatan mungkin teman-teman ya. Sangat berjauhan. Tetapi saya melihat di sini, saya tidak melihat hal tersebut. Saya hanya melihat kualitas dia sebagai manusia, apa yang pernah dia lakukan, itu yang seharusnya dipergunakan oleh pemerintah. Ya, pemerintah ini harusnya smart, bisa menggandeng, bisa merangkul, mana yang bisa membuat negara itu, pemerintah itu bisa sukses, dirangkul. Bukan malah diinjak-injak, bukan malah dijeblosin ke penjara, teman-teman. Ya. Jadi, saya hanya memberikan masukan kepada Bapak Presiden Jokowi yang saya hormati dan saya cintai, ya. Anda baik memimpin negara, ya. Tapi tolonglah Pak Presiden diperhatikan orang-orang seperti Syekh Panji Gumilang, ya. Karena orang-orang seperti beliaulah negara ini bisa maju dan ekonominya bisa berkembang, Bapak Presiden ya. Bapak Listio Sigit, saya minta tolong kepada Anda, sekali lagi, itu oknum pipit eksus, kalau memang nggak becus dicopot aja. Janganlah seseorang yang belum memiliki alat bukti, 2 alat bukti yang cukup, belum memenuhi unsur pidana, ya bahkan syarat formilnya itu semua dilanggar, ya hanya untuk menjebloskan seseorang seperti itu, seperti Syekh Panji Gumilang. Dan Anda sebagai Kapolri, coba tolong dibaca Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP yang baru, ya, tentang KUHP yang baru, bahwa orang yang berusia di atas 75 tahun itu sudah tidak boleh dipidana, ya. Dan itu undang-undang sudah berlaku sebenarnya sejak disahkan, yaitu disahkan 2023, ini udah 2024. Walaupun dibilang akan disosialisasikan sampai 2026, tapi itu sudah berlaku Pak Kapolri ya. Jadi tolong hal tersebut disosialisasi Pak Kapolri. Kasihan loh. Ini manusia. Ya, saya tahu Pak Kapolri Anda masih bijak. Ya, saya tahu Anda masih bijak. Kalau Anda melihat hal seperti ini, saya sudah melaporkan loh Pak Wisnu ini ke Kadif Propam. Tapi laporannya malah dilempar ke Wasidik. Yang saya laporkan ini adalah dugaan pelanggaran etika terhadap behavior kelakuan seorang penyidik, bukan proses penyidikannya. Jadi saya melihat di sini adalah sebuah kesalahan fatal, ya Pak Kapolri. Tolong Pak Kapolri ini dibenarkan. Harus kemana ini saya mengadu ini? Apakah ini dilempar lagi ke Propam atau bagaimana? Ya, ini saya minta untuk diluruskan. Oke, saya sangat yakin dalam waktu dekat Panji Gumilang akan dikeluarkan. Ya, 2-3 bulan lagi dia juga akan bebas dari tahanan. Saya pastikan beliau akan bebas dan saya pastikan kasus-kasus lain akan berhenti di situ karena sudah nggak layak dan pantas hal itu dilakukan ya. Jangan orang yang nggak benar-benar bersalah, bukan penjahat, dicari-cari kesalahannya. Kesalahan administratif tapi dibikinlah seolah-olah ini adalah unsur pidana. Jangan, itu tidak baik ya. Oke, terima kasih teman-teman, terima kasih masyarakat. Saya harapkan hal ini bisa menjadi hal yang mencerdaskan masyarakat agar teman-teman tahu nih teman-teman ya, dalam kasus nyata yang kita lakukan bagaimana perbedaan antara teori hukum dengan kenyataan hukum di lapangan ya. Das sein dan das sollen different, berbeda ya teman-teman. Dan disinilah kita harus belajar bagaimana to be a smart society ya. Jangan cuma lawyernya doang yang smart, tapi saya mau mencerdaskan masyarakat ya. Kalian people need to be smart. Karena kalau kalian menjadi rakyat yang pintar, maka pemerintah pun juga, negara pun akan menjadi negara yang kuat. Oke? Terima kasih teman-teman. Semoga video saya ini memberikan sumbangsi dan mencerdaskan masyarakat. Terima kasih. Salam cerdas hukum. Oke teman-teman, jadi itu pernyataan-pernyataan dari Alvin Lim ya, dan sampai ketemu di video saya selanjutnya.